Selamat malam Pak Taufik. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nipratiwi dengan nomor induk mahasiswa 23.155.24.0042. Pada kesempatan ini, saya ingin mengumpulkan tugas 2 dari mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama. Jika dianalisis berdasar fungsinya, seperti fungsi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik, memiliki fungsi apa sajakah kurikulum 2013 itu? Berikan penjelasan dan contoh realnya dari masing-masing fungsi tersebut yang ada pada kurikulum 2013. Seperti kita ketahui, bahwa kurikulum 2013 memiliki beberapa fungsi yang dapat dianalisis berdasarkan fungsinya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, fungsi-fungsi yang ada pada kurikulum 2013 yaitu yang pertama fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang keenam fungsi diagnostik. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi adaptasi. Fungsi ini mencakup kemampuan kurikulum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi siswa serta lingkungan pendidikan. Contohnya, dari segi tujuan, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat pemahaman siswa. Dari segi isi, materi disusun agar dapat diakses oleh berbagai tingkat kemampuan siswa. Dari segi strategi, penggunaan beragam metode pembelajaran untuk mencapai siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Untuk evaluasinya, yaitu penggunaan tes formatif untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar individu. Fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi ini menekankan pada integrasi berbagai aspek pembelajaran seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Contohnya, dari segi tujuan, mengintegrasikan pembelajaran lintas mata pelajaran untuk memahami konsep secara holistik. Dari segi isi, yaitu menyusun materi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk konteks sosial dan juga budaya. Dari segi strategi, yaitu proyek kolaboratif yang menggabungkan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran. Dari segi evaluasi, yaitu penggunaan penilaian yang mencakup aspek kognitif dan juga afektif. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi ini berkaitan dengan memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Contohnya, dari segi tujuan, menyediakan materi tambahan atau mendalam bagi siswa yang memiliki minat dan kemampuan lebih. Dari segi isi, menyediakan opsi pemilihan atau ekstensi materi untuk siswa yang ingin menggali lebih dalam. Dari segi strategi, menyelenggarakan kegiatan diferensiasi seperti pengajaran berbasis proyek dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk evaluasinya, yaitu menilai siswa berdasarkan kemajuan individual mereka. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi ini berfokus pada persiapan siswa untuk kehidupan setelah sekolah, baik dalam hal karir maupun kehidupan sosial. Contohnya, dari segi tujuan, yaitu mempersiapkan siswa dengan keterampilan hidup dan keterampilan karir yang relevan. Dari segi isi, menyelipkan materi tentang kewirausahaan, keterampilan berkomunikasi, dan pemecahan masalah. Dari segi strategi, melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler atau magang untuk pengalaman hidup. Untuk evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi kehidupan nyata. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi ini melibatkan pemilihan dan penyajian materi yang paling relevan dan penting bagi pengembangan siswa. Contohnya, dari segi tujuan,
menyeleksi konten yang paling esensial dan relevan untuk mencapai kompetensi inti. Dari segi isi, menetapkan prioritas pada materi yang paling penting untuk pemahaman konsep. Dari segi strategi, menyusun prioritas pada tujuan pembelajaran yang kritis. Sedangkan untuk evaluasinya, yaitu mengidentifikasi pencapaian siswa terhadap kompetensi inti. Fungsi yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan kurikulum untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa melalui evaluasi awal. Contohnya dari segi tujuan, mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan keterampilan awal siswa. Dari segi isi, yaitu menyusun tes diagnostik untuk mengukur pemahaman awal siswa. Dari segi strategi, yaitu menerapkan metode formatif untuk terus memantau perkembangan siswa. Sedangkan untuk evaluasinya, menggunakan data diagnostik untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dan memberikan dukungan tambahan. Kesimpulan dari pertanyaan yang pertama yaitu, melalui fungsi-fungsi ini, kurikulum 2013 dirancang untuk memberikan pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa, sekaligus mempersiapkan mereka untuk tantangan di dunia nyata. Pertanyaan yang kedua, jika dianalisis berdasar fungsinya, memiliki fungsi apa sajakah kurikulum merdeka itu? Berikan penjelasan dan contoh realnya dari masing-masing fungsi tersebut yang ada pada kurikulum merdeka. Baik, saya akan mencoba menjelaskan dari masing-masing fungsi. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini mencakup kemampuan kurikulum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi siswa serta lingkungan pendidikan. Contoh realnya dari segi tujuan, yaitu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan keanekaragaman siswa. Contoh real dari segi isi, yaitu menyesuaikan materi pembelajaran dengan konteks budaya dan realitas lokal. Dari segi real strategi, yaitu menggunakan metode pengajaran yang responsif terhadap gaya belajar siswa. Fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi ini menekankan pada integrasi berbagai aspek pembelajaran, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Contoh real pada segi tujuan, yaitu menyatukan berbagai elemen pembelajaran untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Contoh real pada segi isi, yaitu mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran dalam konteks situasi nyata. Contoh real pada segi strategi, yaitu menyusun proyek kolaboratif yang melibatkan lintas disiplin ilmu. Contoh real pada segi evaluasi, yaitu mengevaluasi pengetahuan dan penerapan konsep melalui tugas atau proyek terintegrasi. Fungsi yang ketiga, yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi ini berkaitan dengan memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Contoh real dari segi tujuan, yaitu menyediakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman, kemampuan, dan juga minat siswa. Contoh real dari segi isi, memberikan opsi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan siswa. Contoh real dari segi strategi, yaitu menyelenggarakan kegiatan atau materi tambahan bagi siswa yang ingin menggali lebih dalam. Contoh real dari segi evaluasi, yaitu menilai kemajuan individu dan memberikan umpan balik yang sesuai. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi ini berfokus pada persiapan siswa untuk kehidupan setelah sekolah, baik dalam hal karir maupun kehidupan sosial. Contoh real pada segi tujuan, yaitu memfokasikan keterampilan
dan pengetahuan yang relevan untuk kehidupan setelah sekolah. Contoh real dari segi isi yaitu menyelipkan materi tentang kewirausahaan, keterampilan berkomunikasi, dan juga pemecahan masalah. Contoh real dari segi strategi yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan yang membangun keterampilan hidup. Contoh real dari segi evaluasi yaitu menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi kehidupan nyata. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi ini melibatkan pemilihan dan penyajian materi yang paling relevan dan penting bagi pengembangan siswa. Contoh real dari segi tujuannya, yaitu menyeleksi konten yang paling esensial dan relevan untuk mencapai kompetensi inti. Contoh real dari segi isi, yaitu menetapkan prioritas pada materi yang paling penting untuk pemahaman konsep. Contoh real dari segi strategi yaitu menyesuaikan fokus pada tujuan pembelajaran yang kritis. Contoh real dari segi evaluasi yaitu mengidentifikasi pencapaian siswa terhadap kompetensi inti. Fungsi yang keenam adalah fungsi diagnostik. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan kurikulum untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa melalui evaluasi awal. Contoh real dari segi tujuannya, yaitu mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan keterampilan awal siswa. Contoh real dari segi isi, yaitu menyusun tes diagnostis untuk mengukur pemahaman awal siswa. Contoh real dari segi strategi, yaitu menggunakan data diagnostik untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Sedangkan contoh real dari segi evaluasi, yaitu melakukan penilaian awal untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan ketiga. Jika dianalisis berdasarkan peranannya, memiliki peranan apa sajakah kurikulum 2013 itu? Berikan penjelasan dan contoh realnya dari masing-masing fungsi tersebut yang ada pada kurikulum 2013. Analisis berdasarkan peranannya pada kurikulum 2013 dapat dilakukan melalui 4 peran utama, yaitu konservatif, kreatif, kritis, dan juga evaluatif. Berikut adalah penjelasan dan contoh nyata dari masing-masing peran tersebut. Yang pertama adalah peran konservatif. Peran ini menekankan pada keberlanjutan dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tradisi yang sudah ada dalam masyarakat. Contohnya, dari segi tujuan, yaitu mempertahankan dan menghormati nilai-nilai budaya dan moral yang sudah menjadi bagian dari tradisi. Dari segi isi, menyajikan materi pembelajaran yang mengandung nilai-nilai luhur dan tradisional. Dari segi strategi, yaitu memasukkan cerita-cerita klasik atau sejarah lokal sebagai bagian dari kurikulum. Sedangkan dari segi evaluasi, yaitu menilai pemahaman siswa terhadap nilai-nilai tradisional melalui proyek atau diskusi kelas. Peran yang kedua yaitu peran kreatif. Peran ini menekankan pada pengembangan kreativitas dan inovasi siswa. Contohnya, dari segi tujuan, mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide baru. Dari segi isi, seperti menyusun tugas-tugas proyek yang menantang dan memotivasi siswa untuk berpikir di luar batas. Dari segi strategi, seperti menggunakan metode pembelajaran, seperti brainstorming, permainan peran, atau proyek seni kreatif. Untuk evaluasinya, contohnya menilai kemampuan siswa untuk menciptakan solusi kreatif melalui presentasi atau portofolio proyek. Peran yang ketiga yaitu peran kritis. Peran ini menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Contohnya, dari segi tujuan yaitu mengajarkan siswa untuk mengevaluasi informasi dengan kritis dan memahami dampak dari suatu keputusan.
Dari segi isi, contohnya, materi pembelajaran yang melibatkan pemecahan masalah, analisis argumen, dan pembacaan kritis. Untuk strateginya, seperti diskusi kelas, penggunaan studi kasus, atau tugas penulisan analisis. Sedangkan dari segi evaluasi, contohnya menilai kemampuan siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan kritis. Peran evaluatif merupakan peran yang keempat. Peran ini menekankan pada proses evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dalam kurikulum. Contohnya dari segi tujuan, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan terus-menerus mengevaluasi kurikulum. Untuk isinya, yaitu menggunakan data dan umpan balik siswa untuk merancang perubahan dan peningkatan. Contoh dari strateginya yaitu melibatkan stakeholder dalam proses evaluasi dan menggunakan instrumen evaluasi serta mendengarkan umpan balik siswa. Contoh dari segi evaluasi yaitu mengevaluasi efektivitas kurikulum berdasarkan hasil tes, umpan balik siswa, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Kesimpulannya, melalui peran-peran ini, kurikulum 2013 berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang seimbang, memadukan nilai-nilai konservatif dengan pengembangan kreativitas, kemampuan kritis, dan juga evaluatif. Implementasi efektif dari peran-peran ini dapat menghasilkan siswa yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga terampil dalam berpikir kritis, kreatif, dan juga evaluatif. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang keempat. Jika dianalisis berdasarkan fungsinya, memiliki peranan apa sajakah kurikulum merdeka itu? Berikan penjelasan dan contoh realnya dari masing-masing fungsi tersebut yang ada pada kurikulum merdeka. Yang pertama, peran konservatif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peran konservatif pada kurikulum merdeka mungkin mencoba mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal sebagai bagian integral dari pendekatan pembelajaran. Contoh nyata dari tujuan, yaitu mempertahankan dan menghormati nilai-nilai budaya serta tradisi lokal. Contoh nyata dari isi seperti materi pembelajaran yang mencakup cerita-cerita lokal, sejarah daerah, atau nilai-nilai etika lokal. Contoh dari segi strategi yaitu mengintegrasikan budaya lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler atau proyek siswa. Sedangkan contoh dari segi evaluasi seperti menilai pemahaman siswa terhadap nilai-nilai tradisional melalui diskusi ataupun proyek terkait budaya lokal. Peran yang kedua yaitu peran kreatif. Pada peran kreatif, kurikulum merdeka mungkin mengutamakan pengembangan kreativitas dan juga inovasi siswa. Contohnya dari segi tujuan seperti mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide baru. Untuk contoh dari segi isi seperti menyusun tugas-tugas proyek yang menantang dan memotivasi siswa untuk berpikir di luar batas. Untuk contoh dari segi strategi yaitu menggunakan metode pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, permainan peran, ataupun proyek seni kreatif. Contoh evaluasinya seperti menilai kemampuan siswa untuk menciptakan solusi kreatif melalui presentasi atau portofolio proyek. Peran yang ketiga yaitu peran kritis. Kurikulum merdeka mungkin menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa. Contohnya, dari segi tujuan, seperti mengajarkan siswa untuk mengevaluasi informasi dengan kritis dan memahami dampak dari suatu keputusan. Untuk segi isinya, seperti materi pembelajaran yang melibatkan pemecahan masalah, analisis argumen, dan pembacaan kritis.
Contoh untuk dari strateginya yaitu seperti diskusi kelas, penggunaan studi kasus, ataupun tugas penulisan analisis. Untuk evaluasinya seperti menilai kemampuan siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan kritis. Peran evaluatif merupakan peran yang keempat. Kurikulum Merdeka mungkin menekankan pada proses evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dalam kurikulum. Contohnya dari tujuan seperti meningkatkan kualitas pembelajaran dengan terus-menerus mengevaluasi kurikulum. Untuk isinya, contohnya menggunakan data dan umpan balik siswa untuk merancang perubahan dan peningkatan. Contoh dari strateginya seperti melibatkan stakeholder dalam proses evaluasi, menggunakan instrumen evaluasi, dan mendengarkan umpan balik siswa. Untuk evaluasi, contohnya mengevaluasi efektivitas kurikulum berdasarkan hasil tes, umpan balik siswa, dan juga pencapaian tujuan pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tugas nomor 2 ini, semoga sesuai dengan yang dimaksud oleh Bapak Taufik. Terima kasih dan selamat malam.